Karena Mulyono sering melakukan touring ke planet Pluto, Vel sepeda motornya sampai mengalami pecah. Entah apa yang ditabrak Mulyono di sana, saya sendiri bingung dan tak bisa berkata-kata. Karena Vel tersebut versi limited edition, tentu saja mencari penggantinya sangat sulit. Maka dari itu, Mulyono memutuskan untuk memperbaikinya, berharap wanita langganannya bisa memperbaiki Vel tersebut. Pemilik bengkel reparasi terlebih dahulu mengamati dengan saksama, lalu menyerahkan Vel bermotif roda api itu kepada bawahannya untuk dibawa ke area perbaikan. Wanita senior pun turun tangan langsung, mulai mendiagnosis bagian Vel. Ia dengan tepat menemukan kekurangan pada bagian yang rusak. Tatapannya tajam, gak kayak wakil rakyat yang pura-pura gak lihat rakyat susah. Kemudian Montiel mengambil sebuah batang besi dan mengikatkannya pada Vel untuk membentuk lingkaran kembali. Setelah proses pelurusan selesai, sang Montiel mengambil sebuah peralatan sederhana peninggalan zaman Majapahit, lalu menggunakannya untuk membentuk Vel kembali. Kemudian ia mengambil alat las dan api biru langsung menyumbut keluar, memanaskan bagian Vel yang rusak. Fading suhu yang semakin tinggi, Vel perlahan-lahan menjadi lebih lunak. Montiel memanfaatkan panas tersebut dengan mengetuk permukaan Vel secara lembut. Kalau suhu politik memanas, yang diketuk malah anggaran bansos. Lalu, dengan hati-hati ia mengisi bagian yang rusak dengan kawat aluminium. Batang kawat itu di tangan sang Montiel seolah-olah memiliki nyawa sendiri, dengan teliti mengisi setiap celah yang ada. Melihat Vel yang awalnya rusak perlahan kembali seperti baru di tangan Montiel senior, saya sendiri tak bisa menahan kekaguman. Andai mengisi celah hukum semudah mengisi celah Vel, mungkin penjara nggak cuma buat hak kejahatan. Setelah satu sisi selesai diperbaiki, Montiel kembali mulai memperbaiki bagian lain yang memiliki celah lebih besar. Cara perbaikannya tetap menggunakan batang aluminium untuk mengisi. Namun, kali ini, tingkat kesulitannya jelas lebih tinggi. Montiel harus mengontrol jumlah batang pengisi dan sudut pengisian dengan lebih presisi, agar Vel yang sudah diperbaiki tetap kokoh dan tampak indah. Posisi tinggi begini sayangnya belum menular ke proyek jalan tol yang baru dibuka udah retak. Setelah upaya tanpa henti dari Montiel senior, celah besar itu akhirnya berhasil diperbaiki. Meskipun Vel kini sudah terbentuk secara kasar, masih ada satu langkah lagi sebelum benar-benar seperti baru, yaitu proses finishing yang lebih halus. Sebelum finishing, sang master harus meletakkan Vel di atas arch yang terbatal untuk kembali mengoreksi keberadaan roda. Kali ini, proses koreksi dilakukan dengan lebih teliti daripada sebelumnya. Sang master senior terus-menerus menyesuaikan posisi Vel. Matanya terpaku pada lingkaran Vel dan tidak melewatkan sedikit pun penyimpangan. Padahal, kalau pengawasan anggaran sekadar ini, dana hibah nggak bakal nyasar ke hutan belantara. Setelah beberapa kali penyesuaian, keberadaan Vel akhirnya mencapai standar yang diinginkan. Selanjutnya, sang master mengambil mesin gerinda dan mulai menghaluskan bagian-bagian berlebih di permukaan Vel dengan santai. Mesin gerinda bergesekan di atas permukaan Vel, mengeluarkan suara gesekan yang lembut, seolah-olah Vel itu bersorak gembira. Rayakan kelahirannya kembali. Sayang, mesin gerinda nggak bisa dipakai buat menghaluskan hati pejabat yang keras kepala. Seiring sang master menghaluskan bagian yang kasar, permukaan Vel menjadi semakin mulus. Bekas-bekas kasar yang sebelumnya tampak, perlahan-lahan menghilang. Akhirnya, setelah beberapa kali proses restorasi yang cermat, roda tersebut tampak baru kembali, seolah-olah tidak pernah rusak. Mulyono memandang Vel yang telah diperbaiki, dan senyum puas muncul di wajahnya. Melihat proses perbaikan Vel Mulyono kali ini, membuat saya benar-benar merasakan keahlian dan dedikasi para profesional. Tapi mereka tetap tidak bisa memperbaiki sistem pemerintahan golongan.